Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu cara menghitung dana pensiun secara sederhana. Ini satu topik yang menarik, karena apa? Karena sering kita, khususnya ketika kita bekerja, tentunya kita juga ingin menikmati dana pensiun kita, bukan? Habis kita kerja, setelah kita bekerja, kita juga di usia tertentu, kita membutuhkan waktu untuk menikmati hidup tanpa memikirkan tentang pekerjaan. Betul? Itu yang kita lakukan. Untuk kita masa awal, masa 0 bertumbuh 5 tahun, kemudian masa 5 sampai 20 tahun adalah masa pendidikan, kemudian 20 sampai 55, 60 adalah masa kita berusaha bekerja, kemudian asal 60 sampai akhir hayat kita menikmati hasil pekerjaan kita. Itu yang idealnya seperti itu, bukan? Tetapi ada bagaimana untuk ketika kita memasuki masa pensiun, maka kita sudah memiliki dana yang cukup untuk menikmati kehidupan di masa pensiun. Oke? Untuk inilah, coba kita ikuti. Jadi ini cara mudah untuk menghitung dana pensiun ini secara sederhana. Bagaimana kita menghitungnya? Mari kita mulai. Check it out. Kita mulai. Nah, seperti ini. Kita mulai dengan bagaimana cara menghitung uang pensiun. Oke? Pertama, kita buat simulasi dulu ya. Kita buat simulasi dulu nih. Anggaplah usia Bapak Ibu sekarang usia 30 tahun. Oke? Usia sekarang adalah 30 tahun. Kemudian, usia pensiun tentunya. Usia pensiun saat ini pemerintah 55. Tapi 55 ada kalanya kita masih kuat, masih bisa bekerja. Dan kita asumsi sini sampai umur 60 tahun. Oke? Nah, tentunya kita udah berusaha bekerja setelah usia 60 tahun di sini maksudnya adalah kita bisa menikmati kehidupan kita tanpa diganggu dengan mencari uang untuk kehidupan kita. Tapi kita menikmati hasil pekerjaan kita. Oke? Kemudian, masa hidup kita. Kita punya asumsi ini, masa hidup kita adalah sampai usia 80 tahun. Jadi kita hidup sekarang 30, kemudian kita ingin pensiun dan menikmati hidup di usia 60 tahun, dan kita ingin mendambangkan masa hidup sampai usia 80 tahun. Oke? Kalau itu yang terjadi, maka ketika usia 60 tahun, ketika kita sudah tidak bekerja, tetapi ada biaya yang kita keluarkan. Biaya hidup minimal yang harus kita perhitungkan. Asumsi sekarang, misalnya di usia 30 tahun, Anda punya gaji misalnya adalah 10 sampai misalnya 15 juta atau sekitar situ something, 20. Nah, ketika Anda bekerja itu, biasanya di usia-usia tertentu itu, kita banyak ada uang, seringkali kita belum memikirkan masa depan kita, sehingga uang yang datang kita pakai untuk sesuatu yang sebenarnya keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita mau mencari rincian biaya berapa kebutuhan minimal hidup seseorang ketika dia sudah tidak bekerja lagi, tapi harus menghidupkan diri dan tidak ada angsuran-angsuran yang lain. Oke, jadi ini rincian, saya asumsikan rincian dalam usia 60 tahun. Oke, kita perlu makan, bukan? Kita perlu makan. Di makan ini, kita dianggap dua orang, suami istri. Anak-anak sudah dewasa, sudah berumah tangga, sudah pergi dari rumah dengan mereka punya pasangan mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka. Jadi kita hanya berdua. Kemudian uang makannya, biaya makannya diasumsikan 50.000 per hari.
Sehingga dalam sebulan 50.000 kali 2, 100.000 kali 30 hari adalah 3 juta rupiah. Oke? Kemudian ada biaya listrik dong. Kita butuh listrik minimal nih. Ini harus ada minimal listrik ya kan. Ada 500.000. Karena ada kulkas lah, ada TV lah, ada segala macam. AC mungkin kalau di kota besar. Kemudian ada iuran kompleks karena kita tinggal di perumahan. Perumahan itu ada meminta atau mendapat tagihan iuran kompleks, entah untuk security, entah untuk sampah, entah untuk lain-lain. Nah, kita asumsikan 500.000. Kemudian ada biaya telepon. Oh, tentu ini wajib nih, telepon untuk telepon sanak saudara, anak cucu, ini perlu. Dan biaya internet. Biaya internet bukan? Jadi adalah di zaman sekarang kita pakai paket data. Paket data, minimal kita paket data lah. Kita asumsi 300.000. Kemudian ada biaya rumah tangga. Ya, rumah tangga ini apa nih? Ya, beli sabun lah, atau untuk keperluan rumah tangga. Ada kebutuhan-kebutuhan beli sesuatu di rumah tangga, beli vas bunga, beli dan lain-lain lah. Kebutuhan rumah tangga yang diperlukan. Kita asumsi 500.000 sebulan. Kemudian kita ada biaya refreshing. Biaya refreshing ini dalam sebulan 4 kali kita refreshing, setiap minggu kita refreshing, ada biaya 100.000. Jadi total 400.000. Total ini semua ini, maafkan ada terhalang ini. Total ada semuanya 5.200.000. 3, 4, 48 tambah 7, 5.200.000. Ini adalah biaya minimal kita butuhkan setiap bulan untuk kita bisa menikmati kehidupan kita di masa pensiun. Oke? Ini 5.200.000 minimal kita harus siapkan. Nah, bagaimana kita memperoleh cara mendapatkan dana tersebut? Dengan asumsi pensiun sampai masa hidup, usia pensiun 60 tahun sampai masa hidup 80 tahun, berarti ada 20 tahun. 60 tambah 20, 60 tambah 2 jadi 80 tahun. Jadi ada dari pensiun sampai masa hidup kita yang kita inginkan 80 jadi 20 tahun. 80 ke 60, oke. Kemudian berapa total dana yang kita butuhkan di masa 60 tahun itu? Nah, total dana itu 5.200.000 ini kita kali dengan 20 adalah selisih ini, 20 tahun untuk kehidupan kita. Kita kali dengan 12, karena sebulan. Dapatlah 1,24 M. 1,24 M untuk hidup kita dengan 5.200.000 yang akan keluar setiap bulan sampai selesai di masa hidup kita di usia 80 tahun. 1,248. Sekarang problemnya adalah bagaimana kita mempersiapkan dana 1,248 miliar ini untuk kebutuhan kita ketika kita memasuki masa pensiun. Dengan catatan hidup kita sebesar 5.200.000 minimal. Sebesar 5.200.000 minimal untuk biaya hidup kita selama 20 tahun dengan hidup kita. Nah, cara mendapatkannya tentu ada beberapa cara. Di sini saya bikin 2 cara. Cara menabung konvensional. Cara menabung konvensional. Nah, dari 1,248 ini kita bahagi 20 dapat 41.600.000 per tahun. Oke. Dan kita diperbulankan dibagi 12 dapat 3,46 per bulan. Kita harus nyicil selama 30 tahun. Karena kita usia 30 tahun, untuk mencapai tahun sampai 60 tahun, kita ini membagi nih. Kita berbagi sampai usia sekarang kita 12148 dibagi 30 karena usia kita 30, maaf, karena kita usia sekarang 30 tahun. 30 tahun untuk mencapai 60, berarti ada selisih 30 tahun bukan? Dari 60 tahun ini capai target kita usia sekarang 30 tahun. Jadi 1,24 ini dibagi 30 tahun dapat 41.600, dibagi 12 3.400.000 setiap bulan
warga Kawanua, Bapak Ibu sekalian, harus menyisihkan 3.400.000 selama 30 tahun. Sepanjang hidup Bapak Ibu sampai pensiun, menyiapkan 3.400.667. 30 tahun. Ingat, ini secara konvensional. Bagaimana mampukah kita mempersiapkan dana tersebut selama 30 tahun dengan setiap bulan menabung sebesar 3.466. Ini saya exclude untuk bunga bank, karena bunga bank kecil banget ini kalau kita menabung. Bahkan kalau dipotong administrasi mungkin kecil. Sekarang aja mungkin sekitar berapa persen lah. Bapak Ibu ingat tahu. Jadi sehingga diasumsi bunga banknya itu memang karena sangat kecil sehingga kita harus menabung sebesar gini. Oke? Ada cara kedua. Ini cara pertama. Cara pertama ini nabung cara pertama. Ini ada nabung cara kedua melalui dana pensiun. Ini cara tabung kedua melalui dana pensiun. Dana pensiun uniknya ini, kita hanya butuh tabungan sebesar 3,7 dan itu hanya sebesar 15 tahun. 3,7 ada sisi 300, tapi kita hanya menabung sebesar 15 tahun. Dengan apa? Dengan keuntungan ganda. Bukan hanya dana yang dapat. Ada keuntungan ganda yang bisa kita dapatkan kalau kita nabung di dana pensiun. Apa keuntungan ganda yang kita bisa miliki selain tabungan tersebut? Mari kita lihat, cekidot. Kita lihat ini ya. Ini kita udah tahu karena kita menabung konvensional, dan kedua kita memilih dengan dana pensiun. Nah, dana pensiun kita lihat. Saya ngambil dari Sequis, saya coba ngambil dari Sequis untuk asuransi dana tabungan retirement life plan. Anda usia 30 tahun, benar tadi, sebagai seorang pekerja pria. Oke. Kemudian kita punya dana hasil akhir, kita akan mengharapkan mendapatkan 1,25. Tadi 1,24 something. Nah, kita perlu cicil sebesar 3,7 setiap bulan. Atau sebenarnya kalau kita punya uang tahunan, lebih murah sebenarnya, kita bisa cicil 41 juta. Kalau Bapak Ibu 41 dibagi 12, ada lebih murah Bapak Ibu ketika menggunakan cicilan secara tahunan. Masa premi pembayaran adalah 15 tahun. Tadi saya sudah informasikan 15 tahun. Bukan 30 tahun. Ini sebanyak 15 tahun. Oke? Nah, kemudian kita ini karena dana pensiun kita cover ini sampai 100 tahun. Jadi ini 70 tahun. Tadi usia kita tadi 30 tahun. 30 tambah 70 masa asuransi selama 70 tahun. Jadi sebenarnya 100 tahun sampai tambah 30, usia 100 tahun kita masih di cover sampai usia 100 tahun. Dana pensiun tadi kita harapkan akan cair di usia 60 tahun. Oke? Nah, bagaimana? Apa yang kita dapatkan dari hal ini? Nah, kita lihat manfaat polis dasar dari asuransi retirement plan. Manfaat perlindungan. Nih, manfaat perlindungan. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, ahli waris, ini ahli waris bisa istri, bisa anak, bisa keluarga yang lain yang sudah ditetapkan di awal, akan menerima manfaat sebagai berikut. Ada 200% UP, uang pertanggungan, jika belum mencapai umur 60 tahun. Tadi UP-nya berapa Bapak Ibu? Nah, tadi kita back ke belakang tadi. UP-nya adalah tadi sebesar 1,25 M. Berarti Bapak Ibu, jika, mohon maaf, satu waktu dipanggil Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, sebelum mencapai umur 60 tahun, maka Bapak Ibu ahli warisnya
akan mendapatkan dana sebesar 200% dari UP alias 2,5 M di sini. Jadi ini akan dapat 2,5 M, 2,5 M. Nah, ini akan dapat di sini. Bagaimana jika telah mencapai umur 60 tahun atau lebih? Maka jika umur 60 tahun atau lebih, akan dapat 100% UP. Ini ada ditambah debt terminal bonus. Ini jika ada. Dan ini ada hitung-hitungannya. Nanti di akhir saya akan kasih beritahu. Setelah itu pertanggungannya selesai. Karena apa selesai? Karena tertanggungnya adalah sudah meninggal dunia. Nah, manfaat khusus jika tertanggung pada akhir tahun polis tertanggung telah mencapai nomor 60 tahun, maka jika Bapak Ibu yang mengikut kegiatan ini hidup sampai umur 60 tahun, maka dana dicairkan sebesar 100%. Kalau ini jika terjadi dipanggil Tuhan, ini jika Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu ingin hidup tentram, damai sejahtera sampai usia yang diharapkan, karena Bapak Ibu menabung. Nah, Bapak Ibu dapatkan 100% uang pertanggung alias 1,25 M. Itu Bapak Ibu yang akan dapatkan. 1,25 M Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu sampai usia 60 tahun. Ingat, sampai usia 60 tahun, Bapak Ibu bisa cair 1,25 M. Manfaat akhir, jika tanggung pada akhir masa asuransi di mana mencapai umur 100 tahun, tadi saya bilang tadi, 70 tahun di masa asuransi dengan usia awal 30 tahun, berarti 100 tahun. Maka akan dibayarkan 100% uang pertanggungan. Oke, Bapak Ibu, luar biasa kan? Ini manfaat ganda dibandingkan dengan konvensional. Bapak Ibu bisa dapatkan manfaat ini. Manfaat jika ternyata kita keduluan dipanggil, maka ahli waris, anak, istri akan mendapatkan uang santunan duka sebesar 200% jika belum 60. Tetapi jika kita bisa mencapai umur usia pensiun 60 tahun, maka dana pensiun 1,25 M cair kepada kita. Coba kita lihat perhitungannya. Oke? Nah, ini. Jadi, kita usia 30 tahun, seperti tadi saya bilang usia 30 tahun, betul? Betul. Nah, kemudian selama 30 tahun kita nyicil, jadi di akhir usia 59 alias sudah ke 60, kita akan menerima 1,25 miliar. Ini kita dapat. Bapak Ibu bilang, saya belum mau saya masih ada uang dana hasil pekerjaan saya sebelumnya. Ini saya simpan aja dulu lah. Nanti umur 65 saya ambil. Boleh. Nah, di akhir ujung 64, di awal 65, Bapak Ibu bisa dapatkan 1,6 M. Jadi, dia berkembang di 1,6 M. Lebih dari yang diharapkan. Oke? Nah, itu kalau kita, karena saya masih punya dana, saya masih punya sesuatu yang bisa menghasilkan. Saya masih tetap di situ aja dulu, biarkan dulu. Boleh. Sini, Bapak Ibu dapat 1,6 untuk dana pensiun ketika Bapak mau cair. Dan seterusnya, ini dapat 2,1 jika mau sampai umur 70, mau sampai 75, dapat 2,7. Kalau mau ngambil di usia 60, 1,25. Itu dana pensiun yang investasikan yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, bagaimana jika sebelum usia 60 tahun Bapak Ibu dipanggil lebih dahulu Yang Maha Kuasa? Nah, Bapak Ibu lihat ini. Bapak Ibu akan dapat klaim meninggal dunia di akhir tahun sebelum usia 60 tahun. Bapak Ibu akan dapatkan 200% alias 2,5 M. Itu akan dapat 2,5 M sebelum
masa pertanggungan di usia 30 tahun masa polis itu alias umur 60 tahun. Ketika sudah di usia lebih dari 60 tahun, maka nilai klaim meninggal dunia menjadi 1,25 M. Itu yang terjadi. Nah, ini ada bonus determinal bonus. Nah, determinal bonus ini ada perhitungan sendiri. Jika ada perhitungan, usia polis dihitung mulai usia tahun ke-10. Tahun ke-10 ada persentase mendapatkan determinal bonus ini. Setelah slide ini akan saya infokan. Nah, ini akan dapat setelah slide ini. Determinal bonus perhitungannya 10, 15 dia berubah, kemudian dia berubah ke 25 dan seterusnya. Dia akan berubah. Sehingga ketika Bapak Ibu mendapatkan dana ini, mendapatkan di akhir tahun ini, Bapak Ibu akan mendapatkan dana sebesar 1,25. Oke? Ini yang terjadi. Ketika meninggal dunia, ini meninggal dunia di usia manapun, Bapak Ibu bisa lihat tabel ini. Meninggal dunia di usia 0 sampai 10 tahun, Bapak Ibu dapat 200%, alias 2,5. Ketika usia 10 tahun polis maksud saya, 10 itu ada pertambahan determinan bonusnya dapat 2,8. Terus ke bawah. Di usia setelah 60 tahun, Bapak Ibu ketika meninggal dapat uang duka bagi keluarga 3,75. Oke? Tapi ketika Bapak mau ngambil ini, otomatis polis ini udah berakhir ketika di usia 60. Kalau belum, masih ada dapat dana yang bisa diasuransikan seterusnya 1,6, 2,1, dan 2,29. Bagaimana perhitungan determinal bonus ini? Ini determinal bonus. Determinal bonus dan maturity adalah determinal bonus dibayarkan sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Tarif determinal bonus seperti pada tabel di bawah dan maturity determinal bonus sama dengan 100% uang pertanggungan yang digambarkan adalah hanya untuk ilustrasi dan tidak dijamin. Determinal bonus sebenarnya dinyatakan tergantung pada kinerja perusahaan, hasil operasional, dan investasi. Ini tabelnya tadi, kalau masih usia polis 0,9 tahun, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia sudah 0 ini, 0, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika dia lebih, dia bisa mendapatkan sesuai dengan determinal bonus. Itu determinal bonus dinyatakan tergantung pada kinerja ya. Kinerja perusahaan dari hasil operasional dan investasi di asuransi ini, retirement life plan ini. Oke, sekian dulu ini manfaat dari Bapak Ibu menabung secara dana asuransi usia dana pensiun di Sequis Life. Kalau Bapak ingin punya komentar tambahan, silahkan. Bapak Ibu punya dana lebih dari ini, silahkan info ke saya. Saya punya dana 5 juta, saya bisa sisihkan setiap bulan. Silakan nanti saya buat ilustrasi. Atau saya punya dana setiap bulan hanya 2 juta, info ke saya. Nanti saya buat ilustrasi, saya akan beritahu ke Bapak Ibu hasil akhirnya. Silakan, jika ada komentar, ditambah silakan komentar ke bawah. Jika masih belum mengerti lagi penjelasan ini, Bapak bisa putar ulang. Putar ulang sampai Bapak Ibu mengerti. Terima kasih. Salam Kawanua.